Pernah nggak lu mikir kenapa ada orang sekolahnya pas-pasan, nilainya biasa aja, tapi bisa sukses gila-gilaan ngalahin orang pinter yang katanya hebat? Sementara itu, banyak orang pinter hafal teori, punya gelar tinggi, tapi ujung-ujungnya hidupnya biasa aja, bahkan nyangkut di hutang, drama, dan penyesalan mendalam. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa logika yang katanya kunci kehidupan justru kalah sama mental orang yang nekat ambil risiko tanpa banyak alasan? Thomas Edison bilang, jenius itu 1% inspirasi dan 99% keringat. Artinya jelas, mental jauh lebih penting dibanding kepintaran akademik. Video ini bakal bongkar bagaimana mental bisa jadi kunci kehidupan, bagaimana cara lo latih, dan solusi nyata biar lo nggak lagi nyalahin nasib ketika gagal. Selamat datang di Official Pencari Makna, channel motivasi hidup, mindset sukses, dan cerita reflektif biar lo nggak kebawa arus hidup tanpa tujuan jelas ataupun arah pasti. Konten ini bukan motivasi manis ala seminar, tapi tamparan keras yang bikin lo sadar hidup lo rapuh karena mental lo sendiri yang ngerusak semua jalan. Jadi, kalau lo serius mau cari solusi, tonton video ini sampai habis, karena di bagian akhir, gue kasih cara praktis buat ubah mental. Masalah utama lo bukan otak lo yang bodoh, tapi mental lo lemah, gampang takut, gampang nyerah, dan nggak tahan banting lawan kerasnya realita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sejak kecil lo dijejelin doktrin. Jangan salah, cari aman, ikut aturan. Akhirnya, lo takut gagal sebelum mulai langkah pertama. Padahal, dunia nyata bukan kelas sekolah. Di sini yang menang bukan yang hafal teori, tapi yang berani jatuh, bangun, dan terus gerak maju. Data Harvard Business Review bilang, 85% kesuksesan ditentukan soft skill dan mental, sementara kepintaran akademik cuma menyumbang sisanya yang kecil sekali. Itu bukti konkret bahwa motivasi hidup bukan soal nilai rapor, tapi soal mental yang bisa nahan rasa sakit tanpa kabur cari alasan setiap kali gagal. Analogi gampang. Otak itu mesin canggih, mental itu bensin. Ferrari secanggih apapun gak bisa jalan tanpa bahan bakar, sama aja kayak lo sekarang. Kalau lo merasa hidup lo jalan di tempat, itu bukan karena lo gak pinter, tapi karena mental lo kosong dan lo belum isi kekuatan. Tenang, di video ini gue bakal kasih lo 7 solusi nyata. Semua orang bisa praktek, dan ini cara paling gampang buat naik level hidup. Lo terlalu takut gagal, padahal gagal itu bagian wajib dari cara sukses. Tanpa gagal, lo nggak akan punya cerita yang beneran lo banggakan. Masalahnya, banyak orang milih aman di zona nyaman, padahal aman itu cuman ilusi yang pelan-pelan bikin hidup lo mati tanpa lo sadar. Elon Musk bilang, kegagalan itu opsi. Artinya, kalau lo nggak siap gagal, lo nggak akan pernah ketemu jalan keluar yang beneran bawa lo ke puncak. Cara praktis, setiap minggu ambil keputusan kecil yang bikin lo nggak nyaman. Misalnya presentasi, coba jualan, atau mulai proyek baru. Mental ditempa lewat itu. Bayangin stickman jatuh ribuan kali, tapi tetap berdiri. Itu lo, kalau mau sukses. Tanpa itu, lo cuma jadi penonton orang lain main lapangan. Orang pinter sering kalah sama orang biasa yang rajin. Kenapa? Karena disiplin bikin jalan panjang tetap ditempuh, meski tanpa kecerdasan luar biasa sekalipun. Masalahnya, lo sering nunda. Lo bilang, ntar aja, tapi ntar itu nggak pernah datang. Lo buang hidup lo di scroll HP tanpa sadar. Joko Willing bilang, disiplin adalah kebebasan. Maksudnya, kalau lo bisa ngontrol diri, lo baru bisa ngerasain kebebasan beneran, bukan kebebasan semu. Cara praktis, bikin jadwal ketat buat hal kecil. Bangun lebih pagi, olahraga 15 menit, kerja fokus sejam tanpa distraksi. Kecil, efeknya brutal. Studi kasus. Banyak atlet biasa jadi juara bukan karena berbakat, tapi karena latihan setiap hari. Itu bukti nyata disiplin ngalahin bakat dan kepintaran. Mental lemah bikin lo gampang ke distract hasil instan. Lo mau kaya cepet, sukses cepet, semua serba cepet, padahal hidup nggak pernah jalan kayak gitu. Orang yang sukses besar bukan yang cepat, tapi yang sabar main permainan panjang. Mereka ngerti buah manis butuh waktu tumbuh, nggak instan. Jeff Bezos bilang,
orang sukses sanggup mikir jangka panjang. Artinya, kalau lu cuma mau hasil hari ini, lu nggak bakal pernah jadi pemenang jangka panjang. Cara praktis, tulis target 5 tahun. Pecah langkah kecil bulanan, lalu lakuin terus. Kalau lu tahan, lu bakal kalahin orang pinter sekalipun. Analogi, bambu butuh 5 tahun buat tumbuh akar sebelum muncul di tanah. Itu loh, lu harus sabar bangun fondasi sebelum dunia lihat hasil. Lu adalah cermin lingkungan lu. Kalau lu nongkrong sama orang yang cuman ngeluh, nyalahin hidup, jangan heran kalau mental lu ikut kerdil tanpa sadar. Masalahnya, lu nyaman nongkrong sama yang bikin betah, bukan yang bikin berkembang. Padahal betah itu jebakan, dan berkembang itu jalan sakit nan panjang. Jim Rohn bilang, lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Kalau 5 orang itu sampah, jangan kaget kalau hidup lu ikutan bau. Cara praktis, mulai filter pertemanan, kurangin waktu sama orang toksik, tambah waktu sama orang yang udah punya hidup level lebih tinggi daripada lo. Studi kasus, anak miskin yang masuk lingkungan pebisnis lebih gampang sukses daripada anak kaya yang nongkrong sama pecundang. Mental ditularin lingkungan sekitarnya. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka nggak percaya kalau mereka layak sukses. Mereka sendiri yang bunuh mimpi mereka tiap hari. Kalau lo nggak percaya sama diri lo, gimana orang lain mau percaya? Kepercayaan diri magnet. Orang bakal ikut kalau lo yakin sama langkah lo. Henry Ford bilang, baik lo pikir bisa atau nggak bisa, lo benar. Pikiran lo sendiri yang nentuin sejauh mana lo bisa ngelangkah. Cara praktis, tiap pagi tulis afirmasi positif. Kedengarannya receh, tapi kalau lo konsisten, mental lo kebal keraguan, lo bakal jadi orang yang beda. Contoh, Oprah Winfrey tumbuh miskin, diremehkan, tapi karena percaya diri, dia jadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Itu kekuatan mental. Lo takut dihina, takut dikritik, makanya lo nggak jalan. Padahal hinaan itu bensin buat orang mentalnya tahan banting, bukan racun bikin mati. Masalahnya, lu sibuk nyenengin orang lain, padahal orang lain gak peduli lu sukses atau gagal. Mereka cuma peduli hiburan dari jatuhnya lo. Steve Jobs dihina habis-habisan waktu dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi justru itu bikin dia balik lebih kuat dan bikin sejarah baru. Cara praktis, ubah kritik jadi catatan. Ambil yang berguna, buang yang sampah. Mental lo jadi kebal, lo tetap fokus ke tujuan lo sendiri. Analogi, panah nggak bisa melesat tanpa ditarik mundur dulu. Hinaan itu tarikan mundur. Mental kuat bikin lo melesat lebih jauh lagi. Lo nggak perlu jadi luar biasa sekali, tapi cukup konsisten ngelakuin hal kecil tiap hari. Itu rahasia besar yang jarang orang mau sabar lakuin. Masalahnya, lo kebanyakan drama. Sekali gagal lo bilang nasib buruk, padahal nasib lo nggak buruk, lo aja yang berhenti terlalu cepat. Muhammad Ali bilang, aku benci latihan, tapi aku suka jadi juara. Artinya, konsistensi nyakitin, tapi itu satu-satunya jalan buat menang. Cara praktis, pilih satu kebiasaan positif, lakukan 100 hari tanpa bolong. Hasilnya, lo bakal sadar hidup lo berubah pelan tapi pasti. Contoh, YouTuber sukses nggak lahir dari satu video viral, tapi ratusan video konsisten meski awalnya nggak ada yang nonton. Itu kunci kehidupan. Jadi ingat, masalah utama lo bukan karena lo kurang pinter, tapi karena mental lo lemah, gampang takut, gampang nyerah, dan nggak tahan lama. Solusinya ada 7. Berani gagal, disiplin, fokus panjang, pilih lingkungan, percaya diri, tahan kritik, dan konsisten. Itu senjata biar lo nggak terjebak. Pertanyaannya, apa satu hal kecil yang berani lo ubah hari ini, biar lo nggak lagi jadi korban mental rapuh dan bisa rebut hidup lo? Kalau video ini bikin lo mikir, jangan pelit. Share ke temen, klik like, tulis komen, subscribe channel ini, dan lanjut nonton video berikutnya.